tahun 2003, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja pada waktu sebelum dan sesudah masa kerja. Hal-hal yang berkaitan dengan sesudah masa kerja. Sesudah masa kerja, di sini ada jaminan hari tua, pesangon, dan juga jaminan pensiun. Pembahasan ketenaga kerja berkaitan erat dengan penduduk karena bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk akan berdampak pada masalah tenaga kerja, angkatan kerja, dan pengangguran. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Bab 10 Pasal 26, penduduk adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Penduduk dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 15 sampai 64 tahun. Bukan tenaga kerja, yaitu penduduk yang berusia 0 sampai 14 tahun dan 64 tahun ke atas. Tenaga kerja. Secara umum, tenaga kerja dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok angkatan kerja dan yang kedua, kelompok bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja adalah tenaga kerja yang siap, mampu, dan bersedia untuk bekerja, baik yang sudah mendapat pekerjaan maupun sedang mencari pekerjaan. Ada dua unsur dalam kelompok angkatan kerja, yaitu pekerja dan pengangguran. Bukan angkatan kerja adalah penduduk yang memasuki usia kerja, akan tetapi kegiatannya tidak bekerja. Contohnya pelajar, ibu rumah tangga, pensiunan, dan penerima pendapatan lain. Contoh investor atau pemain saham. Kesempatan kerja adalah adanya peluang kerja yang tersedia bagi para pencari kerja. Dengan kata lain, kesempatan kerja adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja yaitu perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yaitu para pencari kerja di pasar tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja. Jenis tenaga kerja yang pertama adalah berdasarkan kemampuan. Berdasarkan kemampuan, jenis tenaga kerja dibagi menjadi tiga, yaitu tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mempunyai keahlian dan kemahiran karena pendidikannya baik pendidikan formal maupun non-formal seperti guru, dosen, dokter. Yang kedua, tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang mempunyai keahlian melalui pengalaman kerja, tidak memerlukan pendidikan, tetapi dengan latihan yang berulang kali. Contohnya supir, montir, penjahit, penulis. Tiga, yaitu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu mereka atau tenaga kerja yang hanya mengandalkan tenaganya saja, seperti kuli, pembantu rumah tangga, dan guru. Yang kedua, berdasarkan hubungan dengan produk. Ada dua, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi, contohnya karyawan bagian produksi.
tidak terlibat langsung dalam proses produksi. Contohnya karyawan di bagian periklanan atau bagian marketing. Masalah-masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia antara lain: 1. Melimpahnya jumlah tenaga kerja. Melimpahnya jumlah tenaga kerja disebabkan karena lebih banyaknya penawaran tenaga kerja daripada permintaannya, sehingga menyebabkan pengangguran. Yang kedua, rendahnya kualitas tenaga kerja. Tenaga kerja Indonesia kurang bersaing dengan negara lain. Yang ketiga, sistem pengupahan. Sistem pengupahan di sini, penetapan pengupahan oleh perusahaan sering berbeda dengan apa yang diinginkan oleh para pekerja. Yang keempat, kesehatan dan keselamatan yang harus atau yang masih sangat kurang diperhatikan. Yang kelima adalah adanya outsourcing. Yang keenam adalah adanya PHK. PHK adalah pemutusan hubungan kerja, yaitu pemutusan kontrak secara sepihak oleh pemberi kerja karena perusahaannya tidak dapat memenuhi kewajiban seperti memberi gaji. Yang ketujuh yaitu TKI, tenaga kerja Indonesia. Tenaga kerja Indonesia, contohnya rendahnya kemampuan atau kualitas TKI. Kedua, adanya pengupahan yang tidak sesuai dengan kontrak. Yang ketiga, sering terjadinya kasus pidana yang dilakukan oleh para majikan. Yang kedelapan, tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing menambah persaingan bagi tenaga kerja dalam negeri. Upaya-upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. 1. Pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan dilakukan untuk pengembangan pengetahuan, kompetensi, dan keterampilan tenaga kerja. Contohnya diklat, seminar, dan pelatihan karyawan. Yang kedua, magang atau internship dilakukan agar karyawan dapat berlatih dalam menghadapi masalah-masalah yang mungkin muncul dalam suatu pekerjaan. Yang ketiga, adanya pengelolaan produktivitas dan prestasi tenaga kerja. Pengelolaan produktivitas dengan cara pemberian gizi, kesehatan, kualitas mental, dan spiritual. Prestasi tenaga kerja dengan meningkatkan profesionalisme dan pemberian penghargaan tenaga kerja yang berprestasi. Semakin tinggi tingkat kualitas tenaga kerja, maka akan semakin cepat tingkat pembangunan ekonomi suatu negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.